Bapak Ibu semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di kegiatan training pada hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk pergi ke toilet terlebih dahulu, menyiapkan notes untuk mencatat, dan menyiapkan air minum di dekat Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Eriska. Saya sebagai trainer pada kegiatan hari ini. Saya Raffi sebagai trainer pada kegiatan hari ini. Dan saya Shannon sebagai trainer di kegiatan hari ini. Senang sekali rasanya kami hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Tentunya kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat baik secara fisik maupun psikis ya. Pada kegiatan training hari ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi melalui video YouTube, dan sesi kedua yaitu aktivitas melalui Zoom Meeting. Saat ini kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi mengenai budaya organisasi yang positif. Pada materi ini diharapkan Bapak Ibu mampu menerapkan, memiliki nilai, dan mampu mempersiapkan diri untuk budaya organisasi yang positif di lingkungan pekerjaan. Sebelum kita memasuki training kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu jangan men-skip video ini. Tontonlah dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua, catatlah hal-hal yang penting. Materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah definisi budaya dalam organisasi, what do cultures do, cara membentuk budaya dalam sebuah perusahaan, cara mempelajari budaya dalam perusahaan, etika dalam budaya organisasi, dan budaya organisasi yang positif. Sebelum kita mendengarkan materi, agar kita lebih bersemangat, yuk kita sebutkan jargon kita pada hari ini. Kalau saya bilang budaya perusahaan yang positif, Bapak Ibu bisa menjawab, bisa, bisa, bisa. Gampang banget kan ya Bapak Ibu? Yuk kita coba bareng-bareng jargonnya. Budaya perusahaan yang positif. Bisa. Keren banget ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu tahu nggak sih, ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang mempunyai budaya yang cukup unik. Salah satunya adalah Tokopedia. Nah, di Tokopedia ini, perusahaan memiliki panggilan yang cukup unik untuk para karyawannya, yaitu nakama. Nah, nakama ini diambil dari bahasa Jepang, yang artinya teman dengan hubungan layaknya keluarga. Dengan panggilannya ini diharapkan karyawan dengan organisasi maupun antar karyawan saling memberikan dukungan, saling memberikan semangat untuk berusaha meraih impiannya bersama-sama. Nah, jadi apa itu budaya dalam organisasi? Budaya dalam organisasi ini mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota, yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Nah, budaya dalam organisasi ini memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama, ada budaya memiliki peran penentu batas,
yaitu budaya menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, budaya memfasilitasi komitmen untuk sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi individu. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan memberikan standar tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan karyawan. Yang terakhir, budaya memiliki kontrol yang dapat memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Satu penelitian menyebutkan bahwa budaya dapat membentuk iklim di dalam organisasi. Iklim yang positif ini sangat terkait dengan tingkat kepuasan kerja, keterlibatan, komitmen, dan motivasi individu. Seseorang yang menghadapi iklim kinerja yang positif akan lebih sering berpikir untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dan akan percaya bahwa orang lain mendukung kesuksesannya. Seseorang yang menghadapi iklim positif terhadap keragaman akan merasa lebih nyaman berkolaborasi dengan rekan kerjanya, terlepas dari latar belakang diri mereka. Budaya organisasi dalam sebuah organisasi tidak muncul begitu saja loh Bapak Ibu. Dan ketika hal tersebut sudah terbentuk, hal tersebut akan sulit untuk hilang. Kebiasaan, tradisi, dan cara-cara yang dilakukan oleh sebuah organisasi sebagian besar dipengaruhi oleh apa yang mereka lakukan sebelumnya dan seberapa sukses hal tersebut dilakukan di masa lalu. Budaya organisasi dapat terbentuk dengan 3 cara, yaitu: Pertama, founders akan menerima dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama dengan mereka. Kedua, founders akan mensosialisasikan cara berpikir dan perasaan mereka kepada karyawan. Ketiga, perilaku founders akan mendorong karyawan untuk mengidentifikasi dan menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi. Ketika hal tersebut berhasil dilakukan, kepribadian founders akan tertanam menjadi sebuah budaya. budaya ditransmisikan kepada karyawan dalam 4 bentuk, yaitu cerita, ritual, simbol material, dan bahasa. Yang pertama adalah cerita. Cerita ini mengaitkan masa kini dan masa lalu. Biasanya akan mencakup narasi-narasi tentang pendiri organisasi, pelanggaran aturan, keberhasilan miskin menjadi kaya, pengurangan tenaga kerja, relokasi karyawan, reaksi terhadap kesalahan masa lalu, dan penanganan organisasi. Karyawan seringkali bercerita tentang bagaimana mereka cocok atau tidak cocok dengan organisasi selama proses sosialisasi, termasuk hari pertama bekerja, interaksi awal dengan orang lain, dan kesan pertama kehidupan berorganisasi. Yang kedua adalah ritual. Ritual merupakan rangkaian aktivitas berulang yang mengekspresikan dan memperkuat nilai-nilai kunci sebuah organisasi, seperti adanya jargon atau yel-yel dalam sebuah organisasi. Hal tersebut yang mengikat pekerja dan memperkuat keyakinan mereka. Yang ketiga adalah simbol material. Tata letak kantor, pusat perusahaan, dan jenis mobil adalah beberapa contoh dari simbol material. Hal lainnya termasuk ukuran kantor, perabotan, fasilitas, dan pakaian. Hal ini menyampaikan kepada karyawan mana hal yang penting, keinginan top manajemen, dan jenis perilaku yang sesuai, seperti pengambilan risiko, konservatif, otoriter, partisipatif, individualistis, atau sosial. Yang keempat adalah bahasa. Banyak organisasi dan subunit di dalamnya menggunakan bahasa untuk membantu anggota mengidentifikasi budaya.
membuktikan penerimaan mereka terhadapnya, dan membantu melestarikannya. Misalnya, istilah yang unik digunakan untuk menggambarkan peralatan, petugas, pelanggan, dan produk. Seorang karyawan baru mungkin akan kebingungan dengan akronim atau jargon yang digunakan. Namun, setelah terbiasa, hal tersebut akan menyatukan anggota dengan budaya sebuah organisasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita review materi yang sudah dipaparkan sebelumnya ya, Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama. Fungsi dari budaya di organisasi yaitu menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya dan menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Betul sekali, jawabannya adalah benar. Pertanyaan yang kedua, ketika budaya organisasi dalam sebuah organisasi sudah terbentuk, hal tersebut akan sulit untuk hilang. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Betul sekali Bapak Ibu, jawabannya benar. Dan pertanyaan yang terakhir, budaya ditransmisikan kepada karyawan dalam 4 bentuk, yaitu betul sekali, jawaban yang benar adalah cerita, ritual, simbol material, dan bahasa. Bagaimana nih Bapak Ibu tadi reviewnya? Apakah jawabannya benar semua? Nah, setelah ini Bapak Ibu dipersilahkan untuk istirahat, stretching, dan minum terlebih dahulu ya. Iya, tadi Bapak dan Ibu sekalian sudah beristirahat ya. Semoga kita semua semakin bersemangat. Tetapi sebelum kita memulai materi yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita jargon dulu yuk. Budaya organisasi yang positif. Ya, hebat sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi Bapak dan Ibu sekalian sudah mendengar ya materi yang sudah disampaikan oleh Raffi, yaitu bahwa ternyata budaya organisasi itu penting dan salah satu fungsinya adalah menjadi kontrol bagi perusahaan untuk mengatur perilaku karyawan. Lalu kemudian tadi Bapak dan Ibu sekalian juga sudah mendengar materi yang disampaikan oleh Shannon, bahwa budaya organisasi itu memiliki berbagai cara untuk dibentuk oleh suatu organisasi kepada karyawannya. Yang jadi pertanyaannya, seperti apa sih budaya organisasi yang baik? Dan bagaimana cara membentuk budaya organisasi yang baik? Ya, jadi budaya organisasi yang baik adalah budaya organisasi yang beretika dan positif. Kedua poin itu akan saya bahas. Yang pertama adalah budaya organisasi yang beretika dan bagaimana cara membuat budaya organisasi yang beretika. Tentunya, perusahaan haruslah memiliki standar etika yang tinggi bagi para anggotanya. Mengapa? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Jika suatu budaya mendukung standar etika yang tinggi, budaya tersebut memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap perilaku karyawan. Contohnya, terdapat suatu perusahaan yang gagal menetapkan kode etik. Kemudian, beberapa karyawan akhirnya menipu pelanggan. Pada akhirnya, perusahaan tersebut akan diboikot oleh pelanggan, dikenakan denda atau tuntutan hukum dan konsekuensi-konsekuensi negatif lainnya. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki standar etika yang tinggi. Lalu kemudian, apa yang manajer bisa lakukan agar dapat membentuk budaya organisasi yang lebih beretika? Di sini terdapat berbagai prinsip yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama
adalah menjadi role model. Karyawan akan melihat atasannya sebagai tokoh atau sosok yang mereka tiru. Mereka akan melihat kira-kira perilaku seperti apa yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Maka dari itu, cobalah untuk memberikan kesan yang baik dan kesan yang positif kepada karyawan. Lalu yang kedua adalah komunikasikan ekspektasi etikal. Karyawan tidak akan langsung tahu kira-kira apa saja yang mereka boleh untuk lakukan dan tidak boleh untuk lakukan. Maka dari itu, untuk menghindari ambiguitas, silakan Bapak dan Ibu sekalian mengkomunikasikan kode etik perusahaan, dan di mana di dalam kode etik tersebut terdapat nilai-nilai atau aturan-aturan yang harus karyawan patuhi. Lalu, hal ketiga yang dapat Bapak dan Ibu lakukan adalah melakukan pelatihan etika. Pelatihan etika ini dapat berbentuk berbagai macam program, misalnya mengadakan seminar, lokakarya, atau program-program lainnya. Diharapkan dari program ini, para karyawan dapat memperkuat etikanya, lalu para karyawan juga dapat membedakan secara praktek. Kira-kira apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam situasi kerja yang nyata. Kemudian di dalam pelatihan ini juga, para karyawan dapat mendiskusikan kira-kira terdapat dilema etika apa saja yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi dilema etika tersebut. Kemudian, hal yang keempat adalah memberikan penghargaan terhadap tindakan etis dan memberikan hukuman terhadap tindakan yang tidak etis. Bapak dan Ibu sekalian dapat meninjau dan memperhatikan perilaku dari para karyawan. Apakah mereka telah bertindak secara etis atau belum? Jika misalnya mereka telah bertindak secara etis, maka Bapak dan Ibu sekalian dapat memberikan reward kepada mereka. Tetapi jika misalnya mereka melanggar atau tidak memenuhi perilaku etis yang harus mereka lakukan, Bapak dan Ibu sekalian dapat memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka. Kemudian, hal yang kelima yang dapat dilakukan adalah menyediakan mekanisme perlindungan. Mekanisme perlindungan formal adalah tempat di mana para karyawan dapat mendiskusikan dilema etika yang dihadapinya, dan kemudian dapat juga menjadi tempat di mana karyawan mengadukan sekiranya terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan kerjanya, tanpa mereka takut untuk merasa terancam oleh rekan kerjanya. Misalnya, karyawan A melihat karyawan B menerima uang suap dari konsumen. Karyawan A ingin melaporkan perilaku karyawan B kepada atasannya, tetapi karyawan A sebenarnya takut untuk diancam oleh karyawan B. Tetapi dengan mekanisme perlindungan ini, karyawan A dapat mengadukan perilaku karyawan B tanpa karyawan A merasa takut untuk diancam oleh karyawan B. Kemudian, kita akan membahas mengenai cara membentuk budaya organisasi yang positif. Di sini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah membangun kekuatan karyawan. Lalu yang kedua adalah lebih berfokus kepada memberikan lebih banyak rewards daripada hukuman. Dan yang ketiga adalah menekankan vitalitas dan pertumbuhan setiap individu atau emphasizing vitality and growth. Yang pertama adalah membangun kekuatan karyawan. Bapak dan Ibu sekalian bisa membangun dan mendorong karyawan untuk mencapai potensi tertingginya agar mereka bisa memaksimalkan kinerjanya di dalam pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah lebih banyak memberikan rewards daripada memberikan punishment. Sebenarnya rewards di sini itu tidak selalu tentang gaji, uang, insentif, bonus, dan lain-lain. Sebenarnya, rewards di sini lebih sederhana. Contohnya adalah memberikan pujian secara verbal pada karyawan. Para manajer seringkali berpikir bahwa jika mereka memberikan pujian kepada karyawan, maka karyawan akan merasa cepat puas diri sehingga mereka tidak akan terpacu untuk melakukan hal-hal yang lebih besar di kemudian harinya. Lalu, para manajer juga berpikiran bahwa jika mereka memuji para karyawannya, maka karyawannya tidak begitu menghargai pujian yang diberikan oleh manajer. Tetapi sebenarnya hal itu salah. Karyawan
itu senang dipuji, dan dengan pujian yang diberikan oleh atasan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui bahwa tindakannya sudah tepat dan benar. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya untuk mengapresiasi kerja keras dari para karyawan. Iya, baik. Terima kasih kepada Shannon dan Raffi ya, karena pada bulan ini kalian sudah mencapai target penjualan. Ya, walaupun sebenarnya target penjualnya itu lebih menurun daripada bulan lalu, tapi tidak apa-apa. Kalian tetap masih bisa mencapai target penjualan. Terima kasih ya, Shannon. Terima kasih, Raffi. Terima kasih juga Ibu untuk apresiasinya. Iya, sama-sama. Asik, hari ini dipuji. Yang ketiga adalah emphasizing vitality and growth. Tidak ada perusahaan yang mendapatkan yang terbaik dari karyawannya jika karyawannya berpikir bahwa diri mereka tidaklah penting bagi perusahaan. Di dalam hal ini, karyawan tidak hanya didorong untuk berkontribusi terhadap perusahaan, tetapi perusahaan juga harus mendorong dan membuat karyawan bekerja dengan efektif. Jadi begitu Bapak Ibu cara membuat budaya organisasi yang lebih beretika dan positif. Ya, selanjutnya mari kita melakukan review materi terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita review materi yang sudah dipaparkan sebelumnya ya, Bapak Ibu. Memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik perusahaan atau organisasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan budaya organisasi yang beretika. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, jadi pernyataan ini adalah benar. Kemudian, soal yang kedua adalah sebutkan 3 cara untuk membentuk budaya organisasi yang positif. 3 cara untuk membentuk budaya organisasi yang positif adalah membangun kekuatan karyawan, memberikan rewards daripada menghukum, dan emphasizing vitality and growth. Budaya dalam organisasi memiliki fungsi yang menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Selain itu, budaya dapat berfungsi menjadi kontrol yang dapat membantu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Budaya yang dilakukan di sebuah organisasi dipengaruhi oleh apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan seberapa sukses hal tersebut dilakukan di masa lalu. Budaya tersebut akan tercipta sebagian besar dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh founders. Kemudian, budaya tersebut ditransmisikan dalam bentuk cerita, ritual, simbol material, dan bahasa. Lalu kemudian, budaya organisasi harus menjunjung tinggi etika. Cara memperkuat etika di dalam perusahaan adalah dengan cara menjadi role model bagi karyawan, mengkomunikasikan ekspektasi etikal kepada karyawan, lalu yang ketiga adalah memberikan pelatihan etika kepada karyawan, menghargai tindakan etis yang nyata, dan kemudian yang kelima adalah menyediakan mekanisme perlindungan. Dan terdapat beberapa cara membentuk budaya organisasi yang positif. Yang pertama adalah membangun kekuatan karyawan. Yang kedua adalah memberikan reward daripada menghukum. Dan yang ketiga adalah emphasizing vitality and growth. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan, Bapak Ibu dapat menuliskan pada Google Form yang linknya akan dicantumkan di description box. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga meminta maaf apabila terdapat salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Jangan lupa juga Bapak Ibu bahwa kegiatan training hari ini masih akan berlanjut di Zoom Meeting. Sampai jumpa di Zoom Meeting ya Bapak Ibu semuanya.
Sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih.